Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu merupakan salah satu syarat sah kita sebelum sholat dan beribadah lainnya. Untuk itulah sudah sepatutnya bagi muslim dapat menjaga wudhu sebelum sholat, terutama dalam menghindari diri dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Jika wudhu ternyata batal, ibadah yang dilakukan pun jadi tidak sah. Lantas apa saja hal-hal yang dikategorikan dapat membatalkan wudhu? Berikut kami jabarkan beberapa hal yang dikategorikan dapat membatalkan wudhu dalam Islam. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan. Hal yang membatalkan wudhu pertama yakni keluarnya apapun itu dari kubul dan dubur, dua lubang kemaluan kecuali mani. Ini termasuk air kecil, air besar, mazi atau cairan bening lengket, wadi atau cairan putih kental, dan juga kentut. Ini pun juga tertuang dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kamu jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Sementara apabila keluar sperma pada laki-laki itu tidak membatalkan wudu, melainkan mereka perlu melakukan mandi jinabat atau mandi junub. Setelahnya baru berwudu lagi untuk beribadah. Yang kedua, hilangnya akal atau tertidur. Maka batal wudhu seseorang ketika akalnya atau kesadarannya hilang karena sebab seperti tidur, gila, ayan, dan mabuk. Kecuali tidurnya seseorang dengan posisi menetapkan pantatnya di bumi atau mumakin, maka tidak membatalkan wudhu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu tersebut bisa digambarkan, yaitu apabila Anda tidur dengan posisi duduk, di mana posisi pantat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Anda untuk kentut, kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut. Maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang maka dapat membatalkan wudhu. Namun tidak membatalkan wudhu jika menyentuh selain kulit, semisal rambut, kuku, gigi, dan baju. Juga tidak batal wudhunya bila seorang laki-laki yang sudah besar bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang masih kecil atau sebaliknya. Adapun ukuran seseorang itu masih kecil atau sudah besar tidak ditentukan oleh umur, namun berdasarkan sudah ada atau tidaknya syahwat secara kebiasaan bagi orang yang normal. Kemudian yang keempat, menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Selanjutnya yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik yang disentuh masih hidup ataupun sudah mati, milik sendiri atau orang lain, anak kecil atau besar. Menyentuhnya secara sengaja atau tidak sengaja, atau kelamin yang disentuh telah terputus. Hal ini hanya membatalkan wudhunya orang yang menyentuh dan tidak membatalkan wudhunya orang yang disentuh. Meski demikian, tidak membatalkan wudhu bila menyentuhnya dengan menggunakan selain bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari. Menyentuhnya dengan penghalang semisal kain atau yang disentuh adalah kelamin binatang. Sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Semoga dengan informasi ini dapat membuat kita semakin berhati-hati dalam menjaga wudhu sebelum sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.